Duka atas meninggalnya Melita Sidabutar masih pekat menyelimuti kalbu orang-orang tercintanya. Ia telah menyusul sang kakak kembar Melissa Sidabutar yang lebih dahulu berpulang 3 tahun lalu di tanggal yang sama, 8, namun bulan dan tahun berbeda. Seakan mengisyaratkan takdir keduanya yang tak berbeda jauh. Lahir ke dunia dalam selisih waktu tak jauh, meninggal pun hanya berselang 3 tahun. Kini mereka pun kembali bersua di hadapan Sang Pencipta dalam kesucian hati yang mereka persembahkan untuk Tuhan. Dalam curhatnya pasca Melissa tiada, Melita sempat mengungkap kesedihannya atas kehilangan sang kakak kembar. Namun dalam imannya ia yakin bahwa Melissa telah berjumpa dengan Tuhan di surga. Bahkan ketika itu, Melita yang memenangi penghargaan AMI Awards 2023 pada kategori karya produksi lagu berlirik spiritual Kristiani terbaik, percaya bahwa perpisahan yang terjadi hanya bersifat fisik dan sementara, karena yakin suatu saat nanti keduanya akan bertemu kembali di surga. Lantas seperti apa kisah Melita ketika itu terkait melewati perayaan Natal tahun 2020 pertama tanpa kembarannya? Seperti apa kesedihan Melita ketika menyaksikan pemakaman kakak kembarnya itu di tahun 2020 silam di TPU Pendurenan, Bekasi, Jawa Barat? Lalu seperti apa duka keluarga pada prosesi pemakaman Melita yang berdampingan dengan jasad Melissa Sidabutar di satu pusara yang sama dengan kakak kembarnya di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gadis muda nan cantik jelita, sang pelayan Tuhan dengan karunia suara merdunya yang ia terima dari Tuhan, Melita Sidabutar, telah pergi untuk selamanya. Ia telah menyusul kakak kembarnya Melissa Sidabutar, jebolan Indonesian Idol yang telah berpulang 3 tahun lalu, tanggal 8 Desember 2020. Kala itu, pasca meninggalnya sang kakak kembar, Melita Sidabutar mengaku masih merasakan duka dan kesedihan mendalam atas kepergian kakak kembarnya. Namun dalam iman Kristiani yang diyakininya, Melita Sidabutar yakin hingga mengatakan bahwa dirinya sadar bahwa kakak kembarnya sudah berada di pangkuan ilahi bersama Sang Penciptanya, Bapa di surga, Tuhan yang Immanuel. Jadi kalau saya ditanya secara manusia, secara daging gimana merasanya, sedih aja secara jasmani, udah nggak ada Melissa di samping aku. Tapi bukan artinya kasih Tuhan nggak ada lagi di keluarga aku gitu. Karena Tuhan Yesus sayang, makanya Tuhan Yesus sama ambil Melissa gitu di samping dia. Dia selalu bilang, aku kayaknya udah sharing di mana-mana. Melissa selalu bilang apa sih yang mau dicari di dunia ini? Itu yang selalu di-remind sama keluarga, sama kita apa sih yang mau dicari di dunia ini, toh juga nanti semua punya Tuhan kok. Jadi memang anaknya sedalam itu gitu, sedip itu sama hati dia, sama pelayanannya gitu. Aku sendiri amazed kembarannya yang udah bareng sama dia terus, tapi dia punya hati yang murni sih, punya hati yang sayang gitu, yang mencintai, yang mau ngerangkul gitu sih. Jadi kenapa aku damai, kenapa aku recovernya cepet, karena aku tahu dia udah sama Tuhan Yesus, udah situ doang. Kalau misalnya dibilang ada kata-kata buat kakak, ya aku tahu Tuhan Yesus benar-benar sayang sama kakak. Karena aku tahu Melissa udah sama Tuhan Yesus, udah di situ doang. Wafatnya kakak kembar Melissa Sidabutar yang peserta ajang pencarian bakat Indonesian Idol
Ketika itu dipandang Melita Sidabutar sebagai perpisahan secara fisik saja dengan sang kakak. Dan menurut Melita, perpisahan mereka ketika itu hanya bersifat sementara. Lantaran Melita yakin akan ada saatnya mereka bertemu kembali suatu saat nanti di surga. Dan tak ada yang tahu bahwa 3 tahun berselang, Melita pun menyusul kakak kembarnya, diduga akibat pembekakan jantung pula. Mungkin lebih menghargai pelayanan lagi ya, lebih ke situ. Lebih sadar lagi kalau hidup tuh sementara aja, udah di situ doang. Tetap harus Tuhan Yesus lah yang kita pandang. Toh juga nanti kita, ini sebenarnya waktu aja sih, nanti kita juga masing-masing balik kok. Karena Tuhan Yesus, kita sampai sekarang masih bisa di sini, masih ada, semua karena Tuhan Yesus. Nanti toh juga balik kok. Momen yang paling membuat sedih Melita kala itu salah satu di antaranya adalah ketika ia untuk pertama kalinya merasakan suasana dan perayaan Natal pertamanya di tahun 2020 tanpa kehadiran sosok kembarannya Melissa Sidabutar yang sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan akibat mengalami pembesaran atau pembekakan jantung. Namun ketika itu dengan berbesar hati, Melita pun percaya bahwa pada saat itu Melita merayakan Natal di bumi bersama keluarganya, sementara Melissa Sidabutar sudah merayakan Natal bersama Tuhan di surga. Dari November tuh keluarga aku udah yang kayak, ayo pasang pohon Natal, ayo pasang pohon Natal. Tapi gak sempat karena Melissa habis pulang karantina, kecapean, terus kayak gini kan keadaannya sekarang. Dan hal pertama yang ada di pikiran aku, oh ya udah, aku ngerayain di sini sama keluarga, Melissa ngerayain sama Tuhan Yesus, udah gitu doang. Aku nggak perlu pikiran yang lain, pikiran aku harus itu doang. Aku selalu mikir, Natalannya tanpa kakak secara jasmani. Kakak udah sama Tuhan Yesus, udah kayak gitu doang. Harus kayak gitu soalnya. Kalau nggak kayak gitu, aku nggak bisa gitu. Itu pun pikiran itu muncul karena Tuhan Yesus juga kan gitu. Aku minta Tuhan tolong aku, udah gitu doang. Nanti dia ngerayain Natal sama Tuhan Yesus, ulang tahunnya sama Tuhan Yesus gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Udah. Nggak nyangka ya, siapa sih yang nyangka ya Melissa pergi secepat ini. Tapi dibilang Natal tanpa Melissa itu cuma judul aja. Melissa ada di hati aku, ada di hati papa mama, abang-abang aku, di hati setiap orang yang sayang sama Melissa. Melita Sidabutar, penyanyi yang memenangi penghargaan AMI Awards 2023 pada kategori karya produksi lagu berlirik spiritual Kristiani terbaik, sempat bercerita terkait kedekatannya dengan kakak kembarnya Melissa Sidabutar yang begitu dekat, bahkan lengket. Lantaran keduanya menjalani kehidupan hampir selalu bersama-sama. Kedekatan itu tampaknya juga soal takdir mereka untuk kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Keduanya berpulang hanya berselang 3 tahun di tanggal yang sama pula, seakan isyarat betapa mereka selain memang kembar, juga memiliki kesamaan takdir meninggal dunia di tanggal 8, bulan dan tahun berbeda. Dan kini keduanya pun bersua kembali di hadapan Bapa di surga, hidup bersama dalam keabadian dengan hati yang suci, meninggalkan kekasih mereka di dunia. Iya dong, harus berserah sama Tuhan. Karena hidup harus lanjut. Selama Tuhan masih kasih waktu, kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan benar. Karena hidup cuma sekali, harus dijalani dengan benar. Setiap yang dia omongin tuh selalu tertuju kalau kakak sayang adik, Tuhan Yesus juga sayang adik. Udah, jadi aku mikirnya kayak, oh iya aku tahu kakak sayang aku, Tuhan Yesus sayang aku juga gitu. Udah sampai situ doang. Jadi emang bener-bener gimana ya kalau dibilang secara manusia, emang pikirannya udah pikiran pelayanan aja. Kalau misalnya dibilang mau sampein sesuatu,
ya aku sayang kakak gitu, kakak sayang aku sayang kakak, kita semua sayang gitu. Udah gitu doang, Tuhan Yesus sayang juga kok. Udah selalu kayak gitu. Pengen nonton bareng apa kayak gitu sebenarnya. Kalau ngomong mah misalnya aku sayang kakak apa segala macam, kita setiap hari ngomong itu. Banyak sih yang mau dilakuin. Maksudnya aku sama Melisa juga ntar kita rumahnya sebelahan ya, apa ya segala macam gitu. Ya udah gitu. Momen ketika Melita Sidabutar curhat rasakan Natal pertama kali tanpa kehadiran Melisa Sidabutar di tahun 2020 silam, namun kini keduanya bersua dalam keabadian di hadapan Sang Pencipta. Lantas seperti apa momen Melita Sidabutar menjerit dan histeris ketika digelar prosesi pemakaman kakak kembarnya Melisa di TPU Pendurenan Bekasi kala itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Duka teramat dalam dirasakan Melita Sidabutar ketika kakak kembarnya Melisa Sidabutar kembali ke pangkuan Bapa di surga pada tanggal 8 Desember 2020 silam di usianya ketika itu baru 19 tahun. Pada prosesi pemakaman kakak kembar yang diakui sebagai role modelnya ini, Melita bahkan sampai menangis jerit dan histeris. Rasa kehilangan yang dipisahkan oleh maut itu memang begitu dalam menikam kalbu. Demikian juga yang dialami kedua orang tua mereka dan keluarga ketika itu. Tuhan yang memberikan penghiburan, memenuhi hati. Kami tetap bersyukur, tetap berterima kasih apapun yang Tuhan lancarkan di sini. Kami boleh diberikan penghiburan dari surga. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tanganku dari rancanganmu, bicara tentang kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu ada bagi kita dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita kembali ke rumahmu masing-masing dalam sehat selamatnya. Dari mulai meninggal putri kami ini sampai bapak terakhir, bapak dari gereja Tiberias, sungguh sayang. Biarlah Tuhan Yesus yang menyertainya. Memberi pertolongan, anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada satu pikiran pun melintas segala bentuk pendakwaan. Apa yang salah dengan Kaget ya semuanya ya. Berterima kasih untuk makasih Kak, makasih Kak, makasih teman-teman semua yang udah ada di sini mau luangin waktunya cuma untuk Melisa. Aku sendiri sebagai kembaran, aku anggap dia role model.
makasih tadi udah sharing. Aku sama Melisa nggak pernah sadar. Tapi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik banget. Melisa sayang sama kita semua. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Ayah Melita kini harus ikhlas kehilangan dua putri kembarnya pun tak sanggup menahan kesedihan atas kepergian Melisa Sidabutar. Dan terkini sang ayah pun harus melepas kepergian Melita Sidabutar. Ia berusaha tegar menghadapi kehilangan teramat berat ini dalam hidupnya. Dua putri kembarnya hanya mampir sebentar dalam hidupnya, lalu diambil kembali. Ya, manusia memang tidak bisa melawan takdir dari Sang Halik. Terima kasih buat semua kebaikan Bapak Ibu hari di sini. Kami sangat kaget ya. Dari pikiran kami seperti kata Kak Dedi tadi, memang ini tidak mungkin. Kami sendiri tidak mungkin. Tapi seperti lagunya Melita, Yesus penolong yang setia. Dia bilang agendanya Tuhan itu memang di luar pikiran kami. Terima kasih untuk semuanya. Terlebih juga saya berterima kasih ke keluarga besar kami dari Bunda Siahaan, Tulang Ibu Damani, Pasal Kawan Pertama, Bapak Sidabutar, dan semua yang belum bisa sebut satu persatu. Tuhanlah yang memberkati kita semua atas support Bapak Ibu yang luar biasa. Momen Melita Sidabutar menjerit histeris saat prosesi pemakaman kakak kembarnya Melisa Sidabutar tahun 2020 silam. Lantas, seperti apa prosesi pemakaman Melita dan Melisa yang dimakamkan pada satu lubang makam yang sama secara berdampingan? Halo, nama saya Raden Raka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intansi Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Kini Melita Sidabutar pun telah meninggal dunia menyusul kakak kembarnya Melisa Sidabutar yang meninggal dunia 3 tahun lalu, 8 Desember 2020. Keluarga memakamkan jenazah keduanya kemarin secara berdampingan di satu pusara yang sama di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Tangis ibunda pecah saat puji-pujian dilantunkan. Ia berusaha tegar namun rasa duka dan kehilangan masih kuat menusuk kalbunya. Penurunan peti jenazah yang didahului peti jenazah Melita Sidabutar diwarnai isak dan tangis ibunda, kakak dan para sahabat serta rekan-rekannya. Lalu disusul peti jenazah kakak kembarnya Melisa Sidabutar yang pagi kemarin digali dari TPU Pendurenan, Bekasi dan dipindahkan ke pemakaman San Diego Hills.
terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ini pujian dan menjadi pernyataan kami pada siang hari ini. Kembali sama-sama kita nyanyikan. Dan apa yang saya terima? Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari yang si jahat. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri, lebih dari 2 saksi mengatakan bahwa ketika tubuh Melisa dipindahkan, diangkat, wajahnya, make up-nya pun masih terlihat. Oh, haleluya. Utuh. Bahkan Pak Kamal yang memimpin tadi proses pengangkatan dan pemindahan juga mengatakan, sungguh kami menyaksikan. Cuma dia katakan untuk kode etik keluarga dan sebagainya dia tidak mengambil foto atau video, tetapi dia menyaksikan bahwa semuanya utuh. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.